Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aroma Hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang prosedur dari pengerjaan UKK secara langkah demi langkah. Untuk di bagian pertama yaitu bagaimana cara kita membuat logo yang nantinya akan ditampilkan pada desain kemasan produk yang akan kita buat. Nah, kita di sini menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 7. Dengan langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut. Pertama kali tentu kita harus menyediakan lembar kerja, yaitu lembar kerja kosong dengan ukuran A4 atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan logonya. Nah, setelah kita membuat lembar kerja baru, kita masukkan dulu gambar yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk membuat logo. Karena kita akan membuat logo untuk kemasan produk jamu, maka kita akan mencari gambar yang sesuai dengan tema kita, yaitu tema jamu. Di sini ada gambar wanita bersanggul yang nantinya akan kita tracing sehingga bisa digunakan sebagai gambar untuk logo. Kita import terlebih dahulu file gambarnya pada aplikasi CorelDRAW atau tinggal di drag saja ke area kerja. Setelah itu kita lihat gambar tersebut dan kita sesuaikan. Berikutnya yaitu menggunakan pen tool untuk membuat garis dari gambar yang akan kita buat. Nah, kita tentukan dulu ujungnya, lalu kita klik sesuai dengan permukaan gambar yang akan kita duplikat. Ini kita gunakan secara banyak node atau banyak titik untuk memudahkan memberikan kontur pada bentuk gambar yang akan kita tracing. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang. Ketika ada masalah, kita tinggal tekan Ctrl Z saja. Dan untuk melanjutkan tinggal klik di area yang diinginkan. Nah, ini garis ini kita gunakan pada daerah tepian gambar yang nantinya akan membentuk duplikat dari gambar tersebut. Ini kita lakukan secara teliti. Harus kita perbesar gambarnya agar nampak jelas. Ini prosesnya kita sebut dengan tracing menggunakan garis, sehingga nanti akan membuat sebuah bentuk berupa garis dan menjadi sebuah gambar. Nah, setelah kita hubungkan ujung akhirnya ke ujung awalnya, maka bisa kita lakukan perubahan. Nah, kita sesuaikan dulu bentuknya sesuai dengan gambar, lalu kita isi garis tersebut di bagian dalamnya sehingga akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya gambar bisa kita hilangkan atau gambar panduan bisa kita hapus, sehingga tinggal gambar hasil tracing menggunakan pen tool tadi. Nah, berikutnya kita menggunakan shape tool untuk melakukan editing pada garis-garis tersebut. Kita bisa menggunakan lengkungan secara sempurna untuk menghilangkan titik-titik yang bersudut lancip pada gambar. Nah, ini kita lakukan pada semua bagian dan kita sesuaikan sehingga bentuknya akan mirip dan sekilas nampak indah. Nah, setelah itu kita beri tambahan ornamen dengan menggunakan pen tool juga yang memberikan kesan bahwa ada seorang perempuan menggendong botol jamu. Nah, di sini kita beri dulu selendangnya sebagai pengikat tempat jamunya.
Nah, kita buat lengkungan seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan shape tool kembali agar lengkungannya nampak estetis dan tidak terkesan ada sudut-sudut lancip di antara gelombang di selendang tersebut. Nah, proses ini harus kita lakukan dengan jeli agar menghasilkan garis yang melengkung sempurna. Untuk titik-titik pada garis bisa kita tambahkan dengan cara menggunakan shape tool tadi. Lalu kita ubah di bagian panahnya agar lengkungannya juga berubah sudutnya. Nah, kita sesuaikan. Jika sudah nampak rapi, baru bisa kita lakukan proses selanjutnya. Nah, ini kita beri warna di dalamnya sehingga membentuk sebuah selendang di bahu perempuan. Selanjutnya kita tambahkan ornamen berupa botol tempat jamunya. Nah, kita menggunakan shape untuk membuat botol. Kita gabungkan dari beberapa shape. Nah, seperti ini. Ada 3 shape yang nantinya akan membentuk gambar botol jamu. Untuk mengatur sudutnya agar tidak 90 derajat, maka bisa kita gunakan shape tool. Nah, selanjutnya kita group. Nah, di situ kita gunakan objek like center. Ini fungsinya untuk meratakan objek di posisi tengah dan secara vertikal. Lalu kita tekan icon weld untuk menggabungkan objek sehingga nampak sebuah botol. Lalu kita beri warna dan kita tempatkan pada tempat yang kita inginkan. Nah, kita duplikasi botolnya, tidak hanya satu tapi ada beberapa botol. Nah, kita tempatkan seperti ini. Nah, di sini gambar botol masih tumpang tindih. Kita rapikan, kita group like top, kita taruh di bagian atas. Setelah itu kita buat objek baru yang digunakan untuk memotong botol yang tidak digunakan. Nah, kita bentuk objek sesuai dengan lengkungan selendang tersebut yang nantinya akan memotong bagian botol yang tidak digunakan. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Nah, kita aplikasikan icon back minus front. Nah, sehingga tampak botol akan tertutupi oleh selendang. Lalu bentuk kemiringannya, lengkungannya kita sesuaikan agar nampak realistis. Nah, secara umum gambarnya ada perempuan menggendong tempat jamu. Nah, logo tidak hanya terdiri dari gambar, tapi juga terdiri dari teks. Maka langkah berikutnya yaitu kita menambahkan teks. Teks yang kita gunakan karena kita di daerah Pasuruan, maka kita mengambil nama tokoh Pasuruan yaitu Suropati, atau tokoh pahlawan di Pasuruan yaitu Suropati.
Nah, kita tentukan fontnya beserta ukurannya. Nah, kita lihat jenis-jenis fontnya, lalu kita pilih yang sesuai, setidaknya yang mudah dibaca. Nah, seperti ini kita perbesar ukurannya, lalu kita tempatkan di antara gambar tersebut. Ini di bagian bawah gambar. Ukurannya disesuaikan agar nampak seimbang. Jangan lebih besar, jangan lebih kecil. Nah, setelah itu ada nama mereknya, maka dilanjutkan dengan pemberian identitas tambahan. Nah, di sini identitasnya yaitu jamu tradisional Indonesia. Mereknya Suropati. Nah, untuk memberi batasan pada tulisan Suropati dan kalimat penjelasnya, kita bisa menambahkan garis. Nah, kita atur posisinya disesuaikan antara gambar, teks utama, dan teks penyerta, sehingga menjadi satu kesatuan logo. Nah, di sini dibuat like left agar seluruh objeknya rata kiri. Bentuknya seperti ini. Kita atur dulu mengubah jarak antar teks, antar huruf, digeser. Nah, kita lihat batas kanannya kita tentukan dulu. Nah, baru kita samakan, sehingga teks yang ada di logo nampak presisi, baik dari perataannya maupun dari penempatannya. Kita memberikan garis ini sebagai pembatas antara teks utama dan teks penyerta. Suropati itu mereknya, jamu tradisional Indonesia itu adalah kalimat penjelasnya bahwa Suropati itu adalah merek jamu tradisional Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini logonya. Lalu kita grouping objek tersebut dari teks dan gambar. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara untuk membuat logo menggunakan gambar panduan, menggunakan pen tool, memberikan warna atau fillnya, dan memberikan kombinasi berupa teks. Itu untuk tahap pertama dari pengerjaan UKK soal praktek yang kedua, yaitu membuat media promosi cetak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.